Selamat malam, Bapak-bapak semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang modulasi. Dan kalau pada pertemuan minggu kemarin kita sudah bahas tentang amplitude modulation, maka pada pertemuan pada malam hari ini kita bahas materi berikutnya, yaitu tentang frekuensi modulation. Nah, ini saya sudah membuat slide-nya, nanti silakan di-download di Elena. Ini tentang frekuensi modulation. Nah, ini gambar di latar belakang ini mungkin gambar jadul ya. Ini gambar di General Electric ya, tahun 1940 saat awal-awal dibuatnya modulasi frekuensi. Yang saat itu memang ternyata dengan teknik frekuensi modulation ini itu nanti bisa didapat draw yang cukup rendah. Nah, sehingga ini ada suatu semacam selebrasi ya. Nah, kalau kita lihat frekuensi modulation ini merupakan bagian dari modulasi sudut atau angle modulation. Nah, kita lihat dulu dari yang lebih global, yaitu tentang angle modulation. Ya, kemarin kita sudah melihat apa itu modulasi. Jadi modulasi itu adalah proses mengubah parameter dari gelombang karier. Nah, parameternya nanti bisa ada beberapa macam, ada amplitude, ada frekuensi, ada fase. Nah, kalau yang angle modulation berarti nanti adalah proses pengubahan frekuensi atau fase dari isyarat kariernya. Nah, berarti nanti di angle modulation ini nanti ada perubahan frekuensi atau perubahan fase. Nah, untuk perubahan frekuensi itu disebut dengan frekuensi modulation. Berarti di sini nanti frekuensi yang memodulasi itu nanti akan mengubah frekuensi karier. Nah, ini contohnya ini karier, kemudian ini ada frekuensi yang memodulasi. Nah, kalau untuk frekuensi modulation itu nanti yang diubah itu frekuensinya, yang bawah ini ya. Untuk phase modulation itu yang diubah itu nanti adalah fasenya. Nah, ini hampir sama memang ya, karena perubahan fase itu seakan-akan juga mengubah frekuensi. Nah, ini jadi nanti untuk angle modulation atau modulasi sudut itu yang diubah itu bukan amplitude seperti pada modulasi amplitude kemarin, tapi yang diubah itu adalah sudutnya. Sudutnya berarti nanti bisa frekuensinya, bisa juga fasenya. Nah, pada malam hari ini kita fokuskan kepada frekuensi modulation. Nah, berarti frekuensi modulation nanti adalah isyarat pembawa itu nanti mengubah-ubah isyarat frekuensi karier. Nah, ini. Dan nanti frekuensi karier itu nanti akan berubah sesuai dengan tegangan yang memodulasi. Nah, jadi ini ini grafik tegangan yang memodulasi. Nah, nanti tegangannya naik, maka frekuensi juga naik. Di sini terlihat grafiknya lebih rapat ya. Kemudian tegangannya turun, nah nanti frekuensinya juga turun. Pada saat tegangannya nol, frekuensi sama dengan frekuensi karier. Nah, saat tegangannya nanti di bawah nol, nah nanti frekuensi yang termodulasi atau frekuensi karier yang termodulasi itu nanti akan mempunyai frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi kariernya. Berarti saat di sini naik ya, tegangan yang memodulasi naik, nanti frekuensi output akan lebih tinggi. Saat tegangan yang memodulasi itu di bawah nol, nah, maka di sini frekuensi outputnya itu nanti akan lebih rendah dari frekuensi kariernya. Sehingga jika kita rumuskan, maka akan didapat persamaan seperti ini. Frekuensi outputnya itu nanti ya, frekuensi gelombang outputnya itu sama dengan frekuensi karier, nanti plus minus, ya bisa plus bisa minus ini ya, bisa plus minus nanti adalah ini tegangan dari yang memodulasi. Jadi ini inputnya tegangan, outputnya frekuensi. Kalau ini nanti tegangannya di atas nol, berarti nanti ini plus, berarti frekuensinya nanti lebih tinggi. Tegangannya di bawah nol, berarti ini plus plus negatif, berarti nanti frekuensinya lebih rendah. Nah, di sini ada faktor K ya. K ini
merupakan konstanta deviasi frekuensi. Nah, K ini nanti bisa berubah-ubah nanti ya, tergantung dari beberapa faktor nanti. Nah, K nanti satuannya berarti adalah hertz per volt. Berarti nanti seberapa berubahnya frekuensi terhadap perubahan tegangan nanti tergantung dari nilai K ini. Nah, pada modulasi FM itu nanti yang memodulasi itu bisa bermacam-macam ya, seperti pada modulasi AM kemarin, bisa nanti gelombang kota, juga bisa gelombang sinus. Nah, untuk pemancar FM komersial yang memang di sini biasanya ini menggunakan gelombang sinus yang memodulasi, karena yang memodulasi nanti kan merupakan gelombang dengan frekuensi audio. Nah, jika nanti yang memodulasi itu merupakan gelombang sinus, nah jika nanti yang memodulasi itu gelombang sinus, nah nanti memang ada kasus khusus di sini ya. Nah ini kita lihat di sini ya. Nah ini merupakan persamaan isyarat yang memodulasi. Gelombang sinus atau kosinus itu sama saja. Kalau kosinus berarti nanti sinus cuma digeser 90 derajat. Nah, berarti ini yang memodulasi. Kalau kita masukkan ke sini, ini EM ini kita masukkan, berarti ini FC plus K kali EM mak cos 2pi FMT. Ini berarti ini isyarat yang memodulasi. Nah, nanti K kali EM mak itu dinamakan dengan delta F. Ya, delta F sama dengan K kali EM mak. Nah, delta F ini nanti disebut dengan deviasi frekuensi puncak atau perubahan frekuensi maksimumnya. Nah, ini delta F sama dengan K kali EM mak. Nah, ini merupakan deviasi frekuensi puncak, artinya perubahan frekuensi maksimum yang terjadi pada output isyarat AM, isyarat FM. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kan frekuensi outputnya, ini tegangan outputnya itu di sini frekuensi rendah, ini frekuensi tinggi. Ini kembali ke rendah lagi. Nah, ini kalau ini grafik tegangannya. Nah, kalau grafik frekuensinya seperti ini. Jadi nanti ini ada frekuensi kariernya, kemudian nanti dengan ini ya, ini frekuensinya naik, berarti ini naik frekuensinya, kemudian ini frekuensi turun, berarti ini turun. Nah, berarti yang ini grafik frekuensi terhadap waktu. Nah, jadi di sini ini ya, delta F itu nanti merupakan perubahan frekuensi tertingginya itu berapa? Yaitu delta F-nya ini. Delta F sama dengan K kali EM max. Berarti ini kalau delta F-nya di sini ya, maka delta F-nya ini delta F. Ini juga delta F. Nah, ini merupakan deviasi frekuensi puncak. Nah, kemudian pada modulasi AM, kemarin kita mengenal adanya indeks modulasi. Nah, pada frekuensi FM kita juga nanti mengenal adanya indeks modulasi. Nah, indeks modulasi untuk FM itu nanti bisa melebihi satu. Rumusnya adalah delta F per FM. Berarti deviasi puncaknya dibagi dengan frekuensi yang memodulasi. Nah, sekarang ini indeks modulasi ini kalau kita masukkan ke persamaan frekuensi FM menjadi seperti ini ya. Jadi ET sama dengan EC max cos ini sudutnya 2pi FC plus indeks modulasi kali sin 2pi FM. Nah, ini indeks modulasi itu nanti masuk ke sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita contohkan ya, ada satu contoh. Ini saya memberikan contoh, nanti silakan Bapak-bapak memberikan contoh jawabannya. Ya, saya memberikan contoh soal, nanti silakan diberikan contoh jawabannya. Ya. Nah, ini masih berkaitan dengan indeks modulasi yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Nah, ini ada suatu isyarat karier ya, isyarat karier dengan amplitude maksimumnya 10 volt. Kemudian isyarat yang memodulasi itu amplitudenya 3 volt dengan K ya. K itu 2000 Hz per volt. Kemudian frekuensi yang memodulasi 1 kHz, kemudian frekuensi karirnya adalah 20 kHz. Nah, berarti ada karier, kemudian ada
yang memodulasi, nah nanti di sini dengan kariernya 10 volt, yang memodulasi 3 volt, K-nya 2000, frekuensi yang memodulasi 1 kilohertz, yang frekuensi kariernya 20 kilohertz. Nah, nanti tentukan indeks modulasinya. Nah, ini tinggal menggunakan rumus ini ya. Nah, nanti silakan dicoba ini, tinggal menggunakan rumus. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat juga untuk yang modulasi AM ini tentang spektrumnya. Ya, spektrumnya bagaimana? Kalau dulu juga pernah kita lihat spektrum untuk AM, nah sekarang kita lihat spektrum untuk FM ya. Nah, ternyata spektrum untuk FM ini sedemikian kompleks ya. Nah, sehingga kita kita nanti tinggal melihat tabel pada Bessel. Nanti kita mengenal adanya Bessel function ini ya. Ini tabel dari fungsi Bessel. Di sini tabel ini menggunakan carrier itu 1 volt. Carrier 1 volt. Kemudian ini ada indeks modulasinya, ya. Ini ada indeks modulasinya. Kemudian di sini ada amplitude untuk isyarat frekuensi carrier J0. Ini amplitude untuk isyarat dengan frekuensi untuk frekuensi sisi pertama atau harmonik pertama, ini harmonik kedua, ini harmonik ketiga, harmonik keempat, dan seterusnya. Nah, ternyata untuk modulasi AM itu nanti akan menjadi banyak sekali harmonik. Ya, sehingga FM itu nanti akan banyak harmonik sehingga nanti untuk penempatannya biasanya ditempatkan pada frekuensi yang lebih tinggi dari AM. Karena harmoninya memang banyak ya, sehingga kalau harmonik banyak pada frekuensi yang lebih tinggi itu seakan-akan tidak terlalu terlihat nanti harmoniknya. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Nah, ini contohnya, kita menggunakan indeks modulasi setengah. Nah, berarti kalau setengah, berarti ini ada karier, ini kariernya berapa? Oh, berarti kalau kita menggunakan frekuensi indeks modulasi setengah, itu andai kata karier tidak termodulasi tadinya itu 1 volt. Nah, maka sekarang sesudah adanya modulasi, kariernya akan menjadi 0,94 volt. Kemudian kemudian frekuensi harmonik pertama itu 0,24 volt. Frekuensi harmonik pertama itu nanti ada di FC plus minus FM. Nah, berarti frekuensi harmonik pertama ini nanti ada FC min FM dan FC plus FM. Berarti ada dua ini ya nanti ya. Kemudian untuk harmonik kedua itu nilai amplitudenya 0,03. Itu ada di FC min 2 FM, FC plus 2 FM. Nah, sehingga di sini hampir sama dengan kemarin ya, pada waktu modulasi AM yang di SBFC itu kan ada dua sisi, ada sisi yang upper side, ada sisi yang lower side. Nah, maka ini sama seperti itu. Ada sisi upper side, ada sisi lower side-nya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kariernya. Kariernya itu peak-nya itu adalah 1 volt, ini peak-nya 1 volt. Kemudian ini frekuensi harmonik pertama atau frekuensi sisi pertama, frekuensi sisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, di sini ada yang unik di sini ya, bahwa nanti pada pada modulasi FM itu tidak selamanya karier itu menempati posisi paling tinggi amplitudenya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini amplitudenya masih paling tinggi, ini lebih rendah. Nah, ini malah kariernya itu frekuensi kariernya itu nanti lebih rendah dibanding dengan frekuensi sisinya. Nah, itu. Jadi di sini ada frekuensi karier tapi lebih rendah dari frekuensi sisinya. Bahkan pada indeks modulasi tertentu itu kariernya malah nol. Nah, ini indeks modulasi 2,4, kariernya malah nol. Yang ada hanya frekuensi sisi saja. Sisi pertama, kedua, ketiga, keempat ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kasus itu nanti yang nanti kariernya itu tidak menjadi yang paling dominan, bahkan nanti bisa menjadi nol. Kalau yang ini malah, nah ini berarti ini fasenya berkebalikan ya. Ini fasenya berkebalikan kalau yang di sini. Nah, jadi itu ya. Jadi pada
spektrum untuk keluaran modulator FM itu nanti spektrumnya memang sangat banyak dan itu nanti dapat ditentukan dengan fungsi Bessel. Nah, kita nanti biasanya nanti kita tinggal menggunakan tabelnya ini saja untuk menentukan. Ini ada indeks modulasi, ini ada amplitude frekuensi sisinya berapa gitu. Dan nanti untuk frekuensi sisi ini ada lower side, ada upper side-nya. Sehingga kalau kita lihat nanti untuk gambar spektrumnya kira-kira seperti ini. Nah, ini contohnya itu yang B sama dengan satu ya, indeks modulasi sama dengan satu. Kalau tadi frekuensi karier saat tidak termodulasi itu amplitudenya satu, maka sekarang pada saat dimodulasi dengan indeks modulasi satu itu amplitudenya itu tinggal 0,77 ini. 0,77, kemudian frekuensi sisi yang pertama ya itu amplitudenya 0,44 nih ya. Ini yang FC plus FM yang sebelah kanan, ini yang FC main FM. Itu frekuensi sisi pertama. Frekuensi sisi kedua amplitudenya 0,11. Nah, ini FC plus FM, FC plus 2 FM, ini FC min 2 FM. Nah, yang ini frekuensi sisi ketiga. Ini amplitudenya 0,02. FC plus 3 FM, ini FC min 3 FM. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini ya, ini sebenarnya ini masih ada di belakangnya masih ada ini 0,02, 0,0001 mungkin ya. Tapi di sini memang di sini untuk amplitude yang tidak signifikan itu dianggap untuk hilang gitu ya, diabaikan, hilang gitu ya. Kita hilangkan dari tabel ini karena memang dapat diabaikan. Nah, sehingga bandwidth atau lebar bidang yang dicakup untuk frekuensi FM ya berarti dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, kalau kita rumuskan itu nanti menjadi 2N kali FM. Dengan N itu merupakan frekuensi sisi yang masih signifikan. Kata-kata signifikan itu ya biasanya itu untuk ketinggian di atas 0,5 itu masih signifikan ya. Kalau yang di bawah 0,5 itu sudah tidak signifikan lagi. Nah, berarti untuk yang ini itu berarti ini sampai sampai ke ini ya, sampai ke frekuensi sisi ketiga ini ya yang signifikan. Nah, itu jadi nanti akan dicari di sini frekuensi yang masih signifikan. Nah, biasanya dia yang signifikan itu ada yang menyebut 0,5 ke atas, ada yang menyebut 5% ke atas, ada yang menyebut 10% ke atas. Nah ini kalau kalau yang kalau kita menggunakan 10% ke atas berarti nanti kita bisa menganggap beta ini kira-kira jadi ini ya, jadi beta plus satu ini ya. Sehingga di sini bandwidth FM ini dari indeks modulasi plus satu, contohnya ini indeks modulasinya itu ini satu ya, indeks modulasi satu berarti nanti yang signifikan sampai N-nya 2 ini ya. Indeks modulasi satu berarti N-nya 2. Nah, ini yang di atas 10% ini dianggap masih signifikan. Berarti kalau nanti itu indeks modulasinya 1,5, berarti yang signifikan itu sampai ke 2, yang mendekati 3 ini. Nah, berarti ini sampai J2 atau J3 ini masih cukup signifikan ini ya. Nah, itu sehingga nanti untuk frekuensi tertinggi yang masih signifikan itu ada yang menggunakan di atas 10%, ada yang menggunakan di atas 5%. Nah, kalau kita menggunakan di atas 10%, kira-kira menjadi bandwidth-nya menjadi 2 kali indeks modulasi per 1 kalikan frekuensi yang memodulasi. Nah, ini. Jadi ini kan andai kata ini satu ya, ini satu berarti ini kan 2, berarti sampai kepada J2. Berarti di sini bandwidth-nya dari sini ini J2 itu di sini, J2, ini J0, ini J1, ini J2. Berarti dari J2 dari sini sampai sini bandwidth-nya. Nah, ini bandwidth-nya dari sini sampai sini. Nah, itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini jika diketahui indeks modulasinya. Nah, kalau nanti dimasukkan indeks modulasi dari persamaan yang sebelumnya tadi sudah disebut, indeks modulasi sama dengan deviasi frekuensi dibagi FM. Nah, berarti nanti bandwidth dapat
Dapat dihitung menggunakan persamaan ini. 2 kali indeks modulasi dikalikan FM. Nah, ini rumus dasar untuk menentukan bandwidth ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal, nanti silakan Bapak-bapak memberikan contoh jawabannya ya. Nah, ini ada sebuah contoh soal di sini. Ya. Nah, ini ada ya. Nah, di sini ada pemantar FM dengan deviasi maksimal itu 75 kHz. Deviasi maksimal 75 kHz dengan frekuensi yang memodulasi adalah 0,1 kHz. Nah, sekarang nanti coba digambarkan untuk spektrum frekuensinya untuk indeks modulasi 1 dan indeks modulasi 2,4. Spektrum frekuensinya berarti bagaimana? Seperti yang tadi ini ya. Nah, ini contoh spektrum frekuensinya seperti ini. Nah, ini bagaimana nanti spektrum frekuensinya untuk indeks modulasi 1 dan indeks modulasi 2,4. Kemudian nanti dihitung lebar bidannya atau bandwidth-nya. Nah, nanti silakan silakan dicoba. Nanti untuk minggu depan kita cocokkan untuk hasilnya. Soalnya nanti juga ada di Elena ya, nanti silakan dilihat di Elena. Nah, itu untuk spektrum FM itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sekarang untuk powernya. Ya, dulu pada waktu kita membahas modulasi AM, itu ternyata isyarat karier itu nanti powernya akan naik dengan adanya modulasi. Jadi pada modulasi AM itu karena memang yang dimodulasi itu amplitudenya, maka kalau ada suatu karier dimodulasi, maka nanti amplitudenya akan naik. Amplitude naik berarti nanti powernya juga naik. Nah, kalau pada modulasi FM, itu yang dimodulasi itu adalah frekuensinya. Amplitude tidak berubah, tapi yang berubah itu frekuensinya. Nah, karena amplitude tidak berubah, ya berarti nanti otomatis powernya tidak akan berubah. Jadi di sini itu sebenarnya ini ya, ya ini contohnya ya, jika kita menggunakan indeks modulasi 1, ya jadi ini merupakan perbedaan dengan modulasi AM ya. Jadi karena pada modulasi AM itu kan isyarat pemodulasi itu mengubah-ubah amplitude dari karier. Nah, karier yang dimodulasi itu nanti amplitudenya nanti bisa naik. Nah, karena amplitudenya naik, maka nanti power yang dikeluarkan itu akan lebih tinggi. Nah, sehingga nanti pada modulator AM, ya kemarin sudah kita bahas juga, bahwa nanti karier karier 1 kW itu ya tanpa modulasi. Jika nanti ada modulasi AM, maka nanti power outputnya bisa naik. Karena memang modulasi AM itu yang dimodulasi adalah amplitudenya. Sehingga nanti amplitude akan naik sesuai dengan perubahan amplitude untuk sinyal pemodulasi. Nah, pada modulasi FM itu yang diubah itu adalah frekuensinya. Amplitude tidak berubah. Sehingga jika di sini isyarat karier isyarat karier tadinya itu 1 ini ya. Jadi isyarat karier yang tidak dimodulasi itu 1. Maka setelah dimodulasi itu jadi berubah. Contoh di sini. Ini dengan indeks modulasi 1, tadi isyarat karier yang sebesar 1 itu sekarang berubah menjadi 0,77. Nah, kemudian juga di sini timbul adanya isyarat frekuensi sisi. Isyarat frekuensi sisi yang pertama itu amplitudenya 0,44. Frekuensi sisi kedua amplitudenya 0,11 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi isyarat karier itu nanti akan berkurang ya. Karena powernya di sini akan didistribusikan kepada isyarat frekuensi sisi di sini. Nah, sehingga ini kalau ini kita totalkan ya powernya akan sama. Akan sama dengan pada saat frekuensi karier itu tidak dimodulasi. Nah, itu bedanya.
Jadi pada isyarat FM itu nanti sebenarnya ini ya di isyarat karier ini nanti akan dibagi-bagi menjadi isyarat untuk frekuensi sisi di sini. Total power nanti itu nanti ya, kalau ini dijumlahkan itu nanti sama dengan power untuk isyarat karier dalam kondisi tidak termodulasi. Nah, jadi tidak ada perubahan power pada proses modulasi FM. Nah, sehingga kalau kita totalkan powernya, ya, power untuk keluaran modulasi FM, nah itu seperti ini. Ini ya, amplitude untuk isyarat yang ke nol ditambah untuk isyarat untuk sisi isyarat untuk frekuensi sisi pertama, isyarat frekuensi sisi kedua dan seterusnya gitu ya. Atau bisa juga ini kita sederhanakan ya. Power itu kan sama dengan tegangan dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan kali kali nilai ini dikuadratkan per R, kemudian ini karier kalikan ini J1 kuadratkan, nah dibagi A dan seterusnya seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi atau mungkin dapat disederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. Ini yang lebih umum seperti ini. Karier dikalikan dengan ini J0 ini merupakan karier yang termodulasi. Ini ya. Ini menjadi frekuensi karier. Kemudian ini menjadi power untuk frekuensi sisi pertama, ini J1. Ini power untuk frekuensi sisi yang kedua, J2 dan seterusnya. Nah, mestinya kalau nanti dihitung totalnya itu nanti ya sama dengan power untuk frekuensi karier dalam kondisi yang tidak termodulasi. Nah, sekarang saya berikan contoh soalnya, nanti silakan diberikan contoh jawabannya. Nah, ini. Nah, ini saya berikan contoh seperti ini ya. Di sini ada isyarat karier 15 watt dalam kondisi tidak termodulasi. Ya, dalam kondisi tidak termodulasi. Nah, sekarang sinyal karier ini dimodulasi dengan deviasi frekuensi 6 kHz. Nah, ini deviasi frekuensi 6 kHz. Kemudian dia nanti frekuensi yang memodulasi itu adalah 1 kHz. Nah, sekarang tentukan total untuk power yang keluar itu berapa? Ya mestinya nanti total powernya sama dengan 15 watt tadi, mestinya ya. Nah, ya, tapi silakan nanti dihitung nanti untuk minggu depan nanti kita kita cocokkan nanti. Ya, saya kira itu aja nanti. Silakan nanti di dikerjakan ini untuk soal-soalnya nanti minggu depan kita cocokkan.